Bila Anda membuka Bible dan beberapa buku agama, maka Anda akan menemukan bila Adam memiliki umur hingga 930 tahun, kemudian Set 912 tahun, Enos 905 tahun, dan Nuh 950 tahun. Bagaimana mereka mencapai umur sepanjang ini? Salah satu penjelasan yang diajukan oleh beberapa teolog adalah keberadaan kanopi raksasa yang menutupi seluruh permukaan bumi sebelum banjir besar Nuh. Kanopi ini dipercaya memberikan perlindungan terbaik terhadap radiasi kosmik dan memberikan efek hiperbarik yang meningkatkan tekanan atmosfer bumi dan kandungan oksigen di udara. Efek dari keberadaan kanopi raksasa ini adalah manusia yang hidup sebelum banjir Nuh berumur sangat panjang, hingga hampir 1 milenium. Tapi, apa benar demikian? Penelitian modern mengenai jangka hidup manusia telah memberikan pemahaman yang baik mengenai usia maksimal seseorang. Berdasarkan bukti-bukti demografik, manusia tertua yang berhasil diverifikasi adalah seorang perempuan asal Prancis bernama Zong Colomb yang hidup hingga usia 122 tahun. Temuan demografik ini sejalan dengan hasil studi terbaru mengenai kemampuan tubuh untuk memperbaiki dirinya sendiri yang menaruh batas absolut dari jangka hidup seseorang, yakni 150 tahun. Kesimpulan ini didapat setelah para ilmuwan menganalisis data darah yang diambil dalam jangka waktu tertentu dari 500.000 pasien. Dari hasil penelitian, baik sel darah putih maupun sel darah merah akan menurun seiring usia. Penurunan jumlah dan kualitas sel darah putih dan darah merah ini merupakan penanda utama dari penuaan yang berpengaruh terhadap waktu pemulihan tubuh dari penyakit. Dari hasil simulasi didapat data bila waktu yang dibutuhkan bagi tubuh untuk pulih dari penyakit akan semakin lama seiring dengan bertambahnya usia. Dari simulasi ini juga dapat diketahui bila antara usia 120 hingga 150 tahun, daya tahan tubuh seseorang akan sepenuhnya berhenti, sehingga tubuh tidak akan mampu bertahan di atas usia tersebut. Meskipun memberikan insight menarik mengenai usia jangka hidup maksimal seseorang, tapi sains tidak dapat menjelaskan mengapa usia para tokoh pra-Nuh sangat panjang. Untuk menjawab pertanyaan ini, mau tidak mau kita harus mendekatinya melalui arkeologi. Sejak Henri Layard melakukan ekskavasi di kota Nippur, Irak, pada pertengahan abad 19, para sarjana mulai menemukan sejumlah dokumen berisikan daftar raja-raja Sumeria. Dokumen ini memiliki banyak perbedaan satu dengan yang lain. Meski demikian, mereka memiliki kesamaan pada daftar para raja yang berkuasa sebelum banjir besar, yakni sama-sama berumur sangat panjang. Alulim misalnya, raja pertama Sumeria, setelah kerajaan diturunkan dari langit, memerintah selama 28.800 tahun. Lalu Alalagar, yang berkuasa setelahnya, memerintah selama 36.000 tahun. Enmenluana 43.200 tahun, Dumuzi 36.000 tahun, Ensipaziana 28.800 tahun, Enmendurana 21.000 tahun, dan Uburtutu 18.600 tahun. Para sarjana sejak awal melihat pola yang sama antara para tokoh pra-Nuh dengan daftar Raja Sumeria, tapi tidak memahami dengan baik hubungan antara keduanya. Baru setelah teks di tablet Bitmeseri terbaca, mereka menemukan bila para Raja Sumeria ini juga ditemani oleh sejumlah orang bijak atau Apkallu yang hidup semasa dengan mereka. Apkallu pertama, Uana misalnya, hidup pada masa pemerintahan Raja Alulim. Demikian pula Uaneduga pada masa Alalagar dan seterusnya. Yang menarik dari daftar para Apkallu ini adalah Utuapzu yang merupakan Apkallu ketujuh, yang dalam Bitmeseri dinyatakan sebagai orang yang naik ke langit. Deskripsi Utuapzu ini secara tidak langsung mengingatkan kita akan deskripsi dari Enokh, yang merupakan tokoh prabanjir ketujuh dalam Bible. Pada Genesis 5 ayat 24, Enokh digambarkan berjalan dengan Tuhan dan diangkat kepadanya. Dalam Quran, tokoh Idris sering disamakan dengan Enokh yang juga digambarkan diangkat ke atas kepada Tuhan. Walaupun Utuapzu benar-benar mirip dengan Enokh, tapi kita membutuhkan lebih dari sekedar paralelitas antara kedua daftar. Menurut John Walton dalam Antediluvian Section of the Sumerian King List and Genesis 5, bila umur seluruh keturunan Adam dari Set hingga Lamekh dihitung, maka akan didapat angka sebanyak 6.695 tahun.
atau 6.700 tahun jika dibulatkan. Sementara itu, bila umur para raja awal Sumeria dijumlahkan, maka akan didapat angka 241.200 tahun. Hasil penjumlahan kedua daftar pada awalnya terlihat berbeda, tapi jika dipecah menggunakan sistem seksagesimal yang dipakai bangsa Sumeria, maka hasilnya akan sama. Bangsa Sumeria sendiri menggunakan kelipatan 60 dalam perhitungan mereka. Dalam sistem ini, angka-angka dikelompokkan ke dalam pecahan, yakni 1, 10, 60, 600, 3.600, 36.000, dan 21.600. Bila diurai menggunakan pecahan terbesar dalam sistem seksagesimal, maka angka 241.200 tahun dapat dijabarkan sebagai berikut. Hal serupa juga ditemukan pada total umur keturunan Adam, selain Nuh, yang dapat dijabarkan dengan hasil serupa. Berdasarkan analisis ini dapat disimpulkan bila usia para tokoh pra-Nuh yang sangat panjang pada dasarnya merupakan adaptasi dari usia para raja Sumeria pra-banjir dan para Apkallu. Yang menjadi pertanyaan kemudian, mengapa Bible dan kemudian tradisi Judeo-Kristen Islam mengadaptasi sistem ini? Menurut Thomas L. Thompson dalam Mighty Past, kronologi Bible sebenarnya dibangun berdasarkan konsep tahun besar bangsa Yunani. Dalam sistem ini, terdapat satu siklus kosmik atau peristiwa besar yang berlangsung selama 4.000 tahun. Titik akhir dari siklus kosmik pertama jatuh pada tahun 164 sebelum Masehi yang bertepatan dengan revolusi Makabis yang mendedikasikan kembali kuil Sulaiman untuk Yahweh. Dari hasil perhitungan akan didapat tahun pertama yakni 1 Anno Mundi atau tahun penciptaan Adam jatuh pada tahun 4164 sebelum Masehi. Fokus selanjutnya dari tahun besar ini adalah 2666 Anno Mundi atau waktu Eksodus Musa yang terjadi pada tahun 1498 sebelum Masehi. Dari kelahiran Ibrahim di tahun 1946 Anno Mundi hingga pembangunan kuil Sulaiman di 3146 Anno Mundi, terdapat 12 generasi yang masing-masing berusia 100 tahun. Dari Eksodus Musa ke pembangunan kuil Sulaiman juga terdapat 12 generasi, tapi masing-masing berusia 40 tahun, sehingga didapat angka 480 tahun. Bila angka ini dikurangi waktu berkelana di Sinai selama 50 tahun, maka akan didapat angka 430 yang merupakan waktu yang dihabiskan Bani Israel di Mesir, mulai dari masuknya Yusuf ke kerajaan tersebut pada 2236 Anno Mundi. Setengah dari 430 adalah 215 yang merupakan jumlah tahun dari panggilan Ibrahim di 2021 Anno Mundi hingga masuknya Yusuf ke Mesir. Dengan kata lain, sistem kronologi Bible bersandar pada skema 480, 430, dan 215 tahun. Karena jarak antara kelahiran Ibrahim dan penciptaan Adam terentang hampir 2 milenium, maka untuk mengisi celah yang sangat lebar ini, diadaptasilah umur raja-raja Sumeria pra-banjir berikut Apkallu yang berusia sangat panjang. Sehingga bisa dikatakan, bila adaptasi ini merupakan bagian dari rasionalisasi sistem kronologi yang digunakan oleh para penulis Bible. Implikasi dari analisis ini adalah bahwa usia para tokoh prabanjir dan juga Nuh tidak sepenuhnya faktual, melainkan mitologis dan digunakan untuk menjelaskan sistem kronologi yang dipakai oleh Bible. Karena usia para tokoh ini mitologis, maka sudah barang tentu tidak bisa dimaknai secara literal, apalagi sampai percaya bahwa seseorang dapat hidup hingga usia 950 tahun. Bagaimanapun, hal tersebut adalah sesuatu yang sangat tidak mungkin terjadi di dunia nyata.